Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wa kafah, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Alayah yang saya hormati dewan juri, yang saya hormati pula seluruh muslimin muslimat dimanapun kalian berada. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan umur dan masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yang namanya akan selalu tersirat di dalam dada, yang tak akan pernah berkarat walau diterjang badai yang sangat dahsyat, bahwa dialah yang terkuat, bahwa dialah yang terhebat, yakni Habibana wa Nabiyana wa Karimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat kedua semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya, berkat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Syamsul Ma'arif dari Pondok Pesantren Nurul Iman SMK Muhammadiyah Majenang, akan menyampaikan kultum tentang 4 keutamaan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang tadi 4 keutamaan Al-Quran. Tapi sudah barang tentu bukan hanya 4 keutamaan, tapi dalam ayat yang tadi Allah menjelaskan 4 keutamaan Al-Quran. Wahai manusia, telah datang kepadamu maidah, peringatan dari Rabbmu, dan obat sebagai penyakit yang ada di dalam hatimu, dan rahmat, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 4 keutamaan Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai maidah, sebagai peringatan bagi kita semua. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai obat. Tapi sudah barang tentu obat di sini mencakup menjadi 2. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai obat hati. Sebagaimana Al-Quran sebagai obat hati yaitu untuk menghilangkan rasa iri, dengki, sombong, kemusyrikan, kekafiran, dan lain-lain. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat yaitu sebagai penyakit jasad, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan meruqyah dengan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran itu sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan yang keempat, Al-Quran itu sebagai rahmah yang di dalamnya penuh dengan kasih sayang. Namun bagaimana sih Al-Quran bisa menjadi hidayah, bisa menjadi petunjuk bagi kita semua? Para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, ada 3 cara yang jika kita lakukan, jika kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan keutamaan Al-Quran. Yang pertama yaitu iqra'ul Quran, membaca Al-Quran, dan ta'allumu, yaitu mempelajarinya. Jadi membaca dan mempelajari Al-Quran, menelaah Al-Quran, menelaah maknanya, menelaah isinya, kita akan mendapatkan keutamaan Al-Quran. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan yang disampaikan oleh Utsman bin Affan, an Utsman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairakum seapik-apike iku man ta'allama al-Qur'an, wong sing sinau Al-Qur'an, wa 'allamuhu lan ngajarakeun Al-Qur'an. Jadi sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Mempelajari di sini maksudnya mempelajari tentang tajwidnya, tentang tahsinnya, tentang makhrajul hurufnya, tentang maknanya, tentang isinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh ulama salafus saleh terdahulu. Jadi ulama salafus saleh terdahulu mereka mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, menelaah maknanya, menelaah isinya, mereka melakukannya pada malam hari, dan mereka mengamalkannya pada siang hari. Kenapa mereka begitu sangat mengagung-agungkan Al-Quran? Karena Al-Quran adalah kalamullah, kalamnya
Allah dan kalimatnya Allah, dan Al-Quran adalah sebaik-baiknya perkataan, sebaik-baiknya ucapan itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran juga menjadi sebab kemuliaan. Jadi siapa saja dan apa saja yang jika bersangkut pautan dengan Al-Quran, yang berhubungan dengan Al-Quran, mereka pasti menjadi mulia. Yang pertama, Al-Quran diturunkan dan dibawa oleh malaikat Jibril, maka jadilah malaikat Jibril menjadi malaikat yang terbaik atau menjadi malaikat yang termulia. Lalu Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka jadilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang terbaik. Lalu diajarkan kepada para sahabat, maka jadilah para sahabat generasi yang terbaik. Al-Quran diturunkan di kota Mekah, maka jadilah kota Mekah menjadi kota yang terbaik. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, maka jadilah bulan suci Ramadan jadi bulan yang terbaik. Dan Al-Quran diturunkan pada satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar, maka jadilah malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang terbaik. Dan barang siapa yang mempelajari Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang menelaah Al-Quran, maka jadilah orang itu menjadi orang yang terbaik. Maka kita itu jangan pernah bosan untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Karena ada ulama bertanya, apa sih perbedaannya ulama salafus soleh terdahulu dengan orang-orang di zaman sekarang? Dan ulama itu menjawab, jika kita ingin mengetahui bagaimana sih sikap ulama salafus soleh terdahulu, maka kita lihat orang di zaman sekarang bagaimana dan cara dan mementingkan mereka terhadap handphone. Jadi jika ada orang pergi ke suatu tempat tidak membawa HP, kayaknya itu ada satu organ yang tidak terbawa, jadi terasa kurang. Jadi orang-orang zaman sekarang mah jika makan enak tidak bawa HP, rasanya nyesel banget. Karena apa? Karena tidak bisa dipost di dalam Al-Quran, di dalam status WhatsApp. Akan tetapi ulama salafus soleh terdahulu mereka selalu mementingkan Al-Quran. Bahkan mereka tidak bisa tidur tanpa Al-Quran, mereka tidak bisa makan tanpa Al-Quran. Bahkan mereka kemana-mana selalu membawa Al-Quran. Bahkan hidup mereka dihabiskan untuk mempelajari Al-Quran, untuk menelaah isi Al-Quran, untuk menelaah makna Al-Quran. Bahkan ada hadis menjelaskan, jika kita ingin melihat bagaimana sih cintanya seseorang itu terhadap Allah, maka kita hadapkan saja dengan Al-Quran. Kita berikan saja Al-Quran. Jika dia membaca Al-Quran, maka dia cinta kepada Allah. Namun jika tidak, maka diragukan kecintanya kepada Allah. Karena kalamullah, kalamnya Allah yang terbaik saja tidak dibaca, apalagi yang lain. Para hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu mentadabburi Al-Quran, atau mempelajari maknanya, atau mempelajari isinya. Bagaimana sih Al-Quran itu bisa memberikan hidayah, bisa memberikan petunjuk bagi kita semua? Ulama berkata bahwa Al-Quran itu memiliki 3 isi. Yang pertama, Al-Quran itu berisi berita, berisi nama-nama Allah, berisi sifat-sifat Allah, berisi keagungan Allah, berisi keesaan Allah. Dan Al-Quran juga berisi tentang para nabi yang lalu dan masa yang akan datang, yaitu hari kiamat yang wajib kita imani dan yang wajib kita benarkan. Yang kedua, Al-Quran berisi perintah dan larangan. Perintah sebagaimana yang disampaikan oleh ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah solat dan tunaikan zakat dan ruku beserta orang-orang yang ruku. Itu sebagai perintah. Jadi kita itu diperintahkan untuk sholat, untuk menunaikan zakat dan ruku beserta orang-orang yang ruku gitu. Dan yang kedua yaitu larangan, sebagaimana ini disampaikan oleh surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Itu larangannya. Jadi apa yang mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melaksanakannya gitu. Jadi awas gitu. Dan yang ketiga yaitu Al-Quran berisi kabar gembira dan berisi ancaman. Kabar gembiranya apa?
Innallaha ma'as sabirin. Allah itu selalu bersama orang-orang yang bersabar. Itu kabar gembira bagi orang yang bersabar. Jadi Allah itu akan selalu bersama orang yang bersabar. Bukan orang yang bersabar selalu bersama Allah. Gitu. Terus ancamannya, janganlah di dalam surat Al-Luqman ayat 13. Janganlah kalian sekali-kali mempersekutukan Allah. Itu mempersekutukan Allah atau menduakan Allah. Karena apa? Karena Allah saja yang menciptakan kita, yang menciptakan hati kita, yang menciptakan organ tubuh kita, tidak mau diduakan. Gitu. Bahkan si kita pun sebagai manusia diduakan itu sakit gitu. Apalagi Allah pun sama, diduakan itu sakit. Bahkan jika kita mempersekutukan Allah, maka Allah akan mengutuk kita. Dan jika Allah mengutuk kita, maka tidak akan lagi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hati-hati, jangan pernah mendoakan Allah. Kita harus mementingkan Allah daripada mementingkan keperluan orang lain atau mementingkan keperluan yang tidak berguna. Dan yang ketiga, cara yang ketiga supaya kita mendapatkan keutamaan Al-Quran, yaitu berhujah atau berargumen dengan Al-Quran. Dan kita gunakan Al-Quran sebagai pedoman hukum di hidup kita atau sebagai pedoman hidup kita. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan Al-Quran, mendapatkan keutamaan Al-Quran, dan mendapatkan syafaat Al-Quran. Dan semoga kita menjadi manusia yang terbaik berkat Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jika ada kata yang benar, itu mungkin datangnya dari Allah semata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lain waktu, lain acara kita bisa bertemu lagi di lain acara, namun tetap di gelombang yang sama. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Empe-empe sayur lodeh, capek deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.